Baik, kita masuk ke segmen terakhir. Jadi kalau bukan 3 opsi yang kabarnya beredar tadi ya Bang Arya, jadi kita kembali lagi karena kita kemudian masih membahas soal mencari solusi dari kasus Jiwasraya ini. Menyehatkannya seperti apa? Artinya plan-plan jangka pendek, jangka panjang yang sudah dibuat oleh BUMN dan juga oleh Panja mungkin dalam beberapa kali rapat, apa yang akan segera akan dilakukan? Kembali lagi Bang Arya. Dalam waktu kan kita akan rapat ya, rapat Panja. Moga-moga di sana sudah ada keputusan dan kita berharap untuk tahap pertama sesuai dengan target oleh teman-teman Panja juga dan di Kementerian BUMN, akhir Maret ini ada pembayaran tahap pertama lah kepada nasabah. Soal besarannya kita lagi atur, mencari komposisi itu pun lagi kita atur, bagaimana siapa yang dibayar juga kita lagi cari yang mana yang memang yang sangat krusial yang harus kita bayar gitu ya. Itu yang dilakukan. Kemudian opsi-opsi ini kalau nanti disesuaikan, kami udah kasih ini juga apa namanya, timeline juga udah keluar. Teman-teman DPR sejak awal udah bilang kalau mau bikin solusi harus ada timelinenya. Jadi kita juga sudah bikin timeline. Berapa tahun udah kita ada berapa inilah ya plan-plan yang kita buat. Yang kita harapkan nanti kalau udah putus di DPR, ini jalan langsung udah jalan teknis lah. Bukan lagi jalan yang ini ya, bukan lagi wacana apa. Jadi kalau dikatakan nanti Panja ini hanya sektoral kan ini, nanti lihat aja setelah selesai Panja ini, yakin banget nih, ngegasnya lebih gas lagi daripada langsung gigi 4. Gigi 4 langsung, lebih cepat dari jaksa lagi nanti nih. Oke. Ini yang ngegas siapa? Yang ngegas BUMN dan juga Panja gitu? Oh iya, ketika Dewan Panja udah sepakat dengan yang kita usulkan, itu langsung ngegas, gitu, optimis. Karena memang ketika kemarin itu udah mulai dapat ininya, dapat mengkerucut gitu loh, bukan masih ngambang-ngambang. Kadang-kadang kan kita gitu. Jadi yang mengerucut ini apa Bang Arya yang mengerucut ini? Tunggu aja Panjanya ntar lagi. Mas Awi nanti yang jawab kalau gitu. Jadi yang mengerucut ini apa sebetulnya? Mungkin Mas Awi bisa lebih detail membahas soal itu. Ya salah satunya itu bagaimana penjualan aset kan begitu. Tetapi kan belum menjadi sebuah keputusan gitu kan. Sekali lagi kalau kami di Panja menghindari yang dua tadi gitu loh. Lebih yang regional itu yang lebih bail-in. Cuman skemanya ya tidak seperti yang beredar itu. Dan kami belum bisa membuka itu karena bukan menjadi sebuah keputusan. Apapun nanti keputusan politik di DPR, tentu pemerintah harus melakukan itu. Dan itu menjadi komitmen bersama. Dan perlu diingat dalam prosesnya ini juga bukan hanya berdiri sendiri antara BUMN dengan Panja, tetapi juga melibatkan institusi lain. Di situ ada audit BPK, terus ada peran OJK juga. Misalkan beberapa langkah yang harus mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak lain kan seperti itu. Oke, jadi langsung ngegas habis itu tadi. Ya, harus begitu gitu kan. Baik, Pak Irfan terakhir dari Anda optimistis juga seperti Mas Awi dan juga Bang Arya. Kita semua harus optimis bahwa seperti sesuai dengan janji Kementerian BUMN dan pemerintah akhir Maret ini akan ada penyelesaian. Tapi yang harus saya tekankan di sini adalah soal keadilan, bukan hanya kepada nasabah saving plan yang harus diprioritaskan, tapi kepada nasabah tradisional yang juga tertunda selama ini, dan mungkin di situ harus kita lihat harus ada pembagian beban lah, bahwa Bank Mitra juga bertanggung jawab, investor yang mempunyai dana besar ini juga harus ikut mau berkorban, yang saya sebut tadi haircut. Tapi bagaimanapun kita sangat menunggu akhir Maret ini karena sudah ditunggu oleh banyak kalangan, dan terutama masalah demi masalah saat ini sudah demikian banyak, dan ini harus ada penyelesaian segera begitu. Oke, jadi baik Panja dan juga BUMN harus punya solusi yang cepat begitu ya. Kita tunggu seperti apa. Pak Irfan, Mas Awi, terima kasih. Bang Arya, terima kasih banyak sudah hadir di Demokrasi pada malam hari, Bapak-Bapak sekalian. Demikian Layar Demokrasi pada malam hari ini. Pastikan Anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan juga dinamika demokrasi di Indonesia bersama Layar Demokrasi di CNN Indonesia. Saya Reinhard Sirait.